bersyukur. Kemudian yang pertama kali saya ucapkan selamat Bapak Ibu semuanya yang sudah, artinya putra putrinya masuk 40% yang punya kesempatan untuk ikut seleksi nasional berbasis prestasi. Jadi kenapa Bapak Ibu saya aturi ke sekolah dalam rangka nanti kita menjembatani keinginan putra putri panjenengan dan barangkali juga keinginan panjenengan nanti kita padukan dalam rangka bagaimana supaya putra putri panjenengan bisa lolos SNBP tahun 2024. Sekali lagi selamat Bapak Ibu, minimal nyicil air dulu punya kesempatan untuk menembus perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi. Saya orang tua dari Natesha Dara Zelinda, kelas MIPA 1 di SMA Kesatria 1. Saat ini kita baru melakukan klinik SNBP, di mana di sini diadakan untuk konsultasi siswa-siswa yang masuk ke eligible. Di Kesatria 1 ini untuk persentase eligible-nya sudah masuk ke 40% karena akreditasinya yang A. Terus di sini kami juga diadakan konsultasi untuk siswa masuk ke jurusan yang dipilih. Memang tidak segampang yang kita pikirkan untuk jurusan yang kita pilih, karena kadang-kadang ada bentrok antara siswa dan orang tua. Tapi di sekolah memberi fasilitas yang baik agar siswanya masuk ke jurusan yang tepat sesuai dengan harapan sekolah, orang tua, dan siswa. Harapan saya di sini simpel aja sih. Semua jurusan itu menurut saya bagus. Hanya saja di mana anak-anak itu nyaman untuk belajar dan bisa sukses, di situ akan kesuksesan dan keberhasilan itu akan mengikuti. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eli Asiatul Muntahana, orang tua dari Akbar Majid, anak kedua saya yang bersekolah di SMA Kesatria 1, jurusan IPS 2. Dan saat ini saya sedang menghadiri sosialisasi SNBP. Alhamdulillah penjelasan Bapak Ibu guru di sini sangat jelas, dan tentunya kami berharap siswa yang mendapat kesempatan ini bisa diterima seluruhnya, khususnya putra saya tentunya bisa diterima dengan tanpa tes, dan semua pelayanan di sini juga bagus, saat menjelaskannya juga sangat jelas. Semoga SMA Kesatria selalu jaya dan tetap melahirkan generasi-generasi yang dapat membanggakan keluarga juga tanah air. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Wulaningsih. Nama putri saya Aurelia Cynthia Elisa, sekolah di SMA Kesatria 1. Mudah-mudahan untuk SNBP kali ini bisa lolos di tempat yang dia inginkan, sesuai yang dia cita-citakan, dan kedepannya untuk SMA Kesatria semoga semakin solid lagi untuk pendidikan anak didiknya, semoga lebih baik lagi dan bisa memberikan kualitas dan semakin sukses. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natesha Dara Zelinda, kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, saya Akbar Majid, kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Aurelia Cynthia dari kelas 12 IPA 2. Kesan dari saya mengikuti konseling SNBP ini, semoga bisa memilih jurusan yang baik dan semoga dapat membantu
harapan saya ke depannya semoga saya bisa kepilih dengan jurusan yang saya terima. Pesan saya dalam konseling ini sangat bagus untuk mensinkronkan antara pilihan saya dan pilihan orang tua saya supaya bisa saling memahami satu sama lain. Harapan saya semoga bisa diterima di PTN impian saya. Pesan saya, menurut saya konsultasi ini sangat membantu siswa dalam memilih jurusan. Lalu dengan ini menurut saya dengan ada konsultasi kita dapat mensinkronkan antara keinginan orang tua dan murid sehingga dapat memilih jurusan yang tepat. Harapan saya dengan adanya konsultasi ini dapat membantu saya dan mempermudah saya dalam memilih jurusan dan diterima di PTN yang saya inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, prinsipal yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui untuk jalur masuk perguruan tinggi negeri tahun 2024, baik itu yang PTN reguler ataupun yang berbadan hukum, jalur masuknya masih ada 3, yaitu yang pertama ada SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Jadi masih sama seperti tahun 2023. Nah, sedikit agak berbeda di mana yaitu jalur SNBT sama jalur mandiri, yaitu kuotanya. Untuk kuota SNBP sama, baik itu PTN reguler maupun PTN berbadan hukum itu sama, yaitu kuotanya sama-sama 20%, minimal 20%. Untuk SNBT mulai berbeda, yaitu kuota untuk PTN reguler kuotanya yaitu minimal 40%, sedangkan yang berbadan hukum itu minimal 30%. Nah, jalur mandiri juga berbeda, yaitu untuk PTN reguler kuota maksimalnya hanya 30%, sedangkan yang berbadan hukum itu kuota mandiri maksimal 50%. Jadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum bisa memaksimalkan penerimaan mahasiswa barunya itu melalui jalur mandiri. Mendaftar SNBP itu adalah siswa yang masuk eligible. Untuk yang sekolah akreditasinya A, seperti SMA Kesatrian 1 Semarang ini, kuota yang masuk eligible itu adalah 40% terbaik di sekolahnya. Jadi ini adalah siswa-siswa pilihan. Selamat buat adik-adik yang masuk eligible. Semoga nantinya bisa diterima ya. Oke, semangat dan tetap belajar, tetap fokus sampai dengan titik terakhir gitu ya. Oke. Lah, ini perlu kita cermati. Ini adalah 20 perguruan tinggi negeri daftar SNBP terbanyak. Yang pertama pendaftar terbanyak itu ada di Universitas Brawijaya, yaitu pendaftarnya 26.487. Sedangkan Undip itu ada di peringkat 3. Pendaftar Undip tahun kemarin itu 2023 itu sebanyak 24.598. Untuk UNES ada di peringkat 8 yaitu 20.288. Jadi yang daftar SNBP sangat banyak, yaitu kalau Undip sampai 24.598. Dari 24.598, mohon maaf, yang diterima di Undip, mohon maaf, ini 20 PTN penerima peserta SNBP terbanyak. Undip itu ada di peringkat 6, yaitu hanya menerima mahasiswa dari SNBP sebanyak 2.817 Bapak Ibu. Nah ini hanya 2.817. Jadi kalau misalkan tadi pendaftarnya 24.500, yang diterima 2.800, ya mohon maaf kalau berdasar tahun kemarin yang tidak lolos itu lebih dari 21. Hanya satu angkatan. Jadi pendaftarnya itu kalau dibilang SNBP masih sedikit dibandingkan tadi yang jalur yang kedua, yaitu adalah SNBT. Kalau Bapak Ibu mau tahu kok pendaftar Undip SNBP itu totalnya 54.000 Bapak Ibu.
Jadi selisih 30.000 dari SNBP, lebih banyak 30.000. Jadi kesempatan ini untuk SNBP manfaatkan baik-baik buat adik semuanya untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Sudah disampaikan oleh Bapak Budiman tadi oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa diharapkan adik-adik semuanya bisa benar-benar cermat mengamati diterimanya itu rata-rata di mana. Ada sedikit tambahan. Ini bagi siapa yang diterima SNBP, bagi siapa yang diterima SNBP tahun 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri dan SNBT. Ingat Bapak Ibu, siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP tahun 2024, SNBP tahun 2023, dan SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 2022 itu tidak dapat mendaftar SNBT tahun 2024. Dan yang terbaru ini adalah yang kedua, siapa yang sudah diterima SNBP tahun 2024 tidak dapat mendaftar seleksi mandiri di PTN manapun. Jadi tahun 2024 buat adik-adik yang sudah diterima SNBP wajib diambil, karena tidak bisa ganti jurusan melalui jalur SNBT atau UTBK dan jalur mandiri. Terus padahal siswa yang diterima SNBP tidak bisa dapat SNBT. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu adik-adik semuanya kok diterima SNBP pengen ganti haluan, mungkin bisa ganti jurusan, satu mengambil kedinasan gitu. Yang di Semarang mungkin bisa ambil ke PU itu, atau mungkin bisa masuk ke Poltekkes gitu, karena Poltekkes itu tidak masuk ke SNBP. Kalau Polines masuk Bapak Ibu, sudah masuk ke panitia SNPNB. Ini yang perlu dicermati. Atau yang kedua, misalkan tidak mengambil kedinasan, bisa ganti ke perguruan tinggi swasta. Itu alternatifnya. Misalkan menginginkan ganti jurusan. Nah, selanjutnya itu adalah beberapa pertimbangan yang perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi. Itu ada beberapa variabel yang perlu diperhitungkan. Yang pertama, variabel siswa, yaitu dari siswa sendiri. Yang pertama itu adalah nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu dibobotkan 50%. Jadi kalau dulu SNMPTN hanya 6 mata pelajaran, mulai tahun 2023 itu seluruh mata pelajaran. Gitu, dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 semester awal. Gitu. Kemudian nilai rapot maksimal 2 mata pelajaran pendukung. Bobotnya itu adalah 50%. Jadi nanti ketika memilih jurusan perlu dipertimbangkan dari mapel peminatan yang dikuasai itu apa. Misalkan mau mengambil jurusan teknik sipil, diusahakan fisika sama matematika IPA-nya itu di atas rata-rata. Karena mata pelajaran pendukung untuk teknik sipil itu adalah fisika dan matematika IPA. Kalau misalkan ada siswa yang pengen mengambil jurusan psikologi, perlu ada diketahui psikologi ada 2 macam, yaitu psikologi klinis dan non klinis. Yang klinis, perguruan tinggi negeri yang mempunyai jurusan psikologi klinis di Pulau Jawa hanya ada 2, yaitu UNS sama UNPAD. UNS itu Universitas 11 Maret di Solo dan UNPAD Universitas Pajajaran di Bandung. Gitu. Selebihnya itu adalah psikologinya itu adalah psikologi non klinis. Untuk yang klinis mata pelajaran pendukungnya itu adalah biologi dan kimia, sedangkan untuk yang non klinis mata pelajaran pendukungnya itu adalah sosiologi. Gitu. Perlu dicermati, alumni juga sangat berpengaruh, makanya kami sebelum memberikan konsultasi ini sudah koordinasi dengan pihak sekolah, minta data untuk tahun-tahun sebelumnya dari SMA Kesatria 1 Semarang itu rata-rata diterimanya di mana. Dari rekam tersebut nanti bisa menjadi acuan buat kami untuk mengarahkan putra-putri Bapak Ibu semuanya mengambil jurusan yang sekiranya
kakak kelasnya diterima kemarin melalui jalur SNBP maupun SNBT seperti itu. Terus ada variabel universitas untuk peminat prodi dan fakultas. Untuk peminat tahun ini kuotanya berapa? Tahun kemarin peminatnya jurusan tertentu itu ada berapa? Untuk saat ini linknya kemarin saya buka, mohon maaf Bapak Ibu, itu belum ada. Mungkin rilis informasi kuota masing-masing program studi atau jurusan itu rilis ketika pendaftaran SNBP, gitu. Ketika pendaftaran SN. Nah ya, ini penting sekali. Mungkin kita akan mempertimbangkan rata-rata dari SMA Kesatrian 1 ini diterimanya rata-rata kemana? Apakah di Undip, UNES, ataupun di UGM? Nah, nanti kita bisa melihatnya dari data-data alumninya. Gitu. Oke. Umum SNPMB silakan wajib registrasi akun SNPMB. Jangan sampai ketinggalan gitu, oke. Baik itu yang masuk eligible maupun yang enggak masuk eligible wajib semuanya membuat akun SNPMB mulai tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari ini. Kemudian nanti mulai tanggal 9 Januari sekolah sudah akan mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Data siswa akan diisi oleh pihak sekolah ke PDSS, dan mulai pendaftaran SNBP tahun 2024 itu mulai tanggal 14 sampai dengan 28 Februari. Dan saya harapkan nanti ketika sudah pasti dengan jurusannya atau sudah mantap dengan jurusannya, diharapkan adik-adik segera mendaftar. Jangan mepet. Jam 3 sore Bapak Ibu, jam 3 sore. Jadi semuanya ini akan dibuka dan diakhiri jam 3 sore gitu. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait informasi terbaru penerimaan mahasiswa baru, baik itu menggunakan jalur SNBP maupun jalur yang lainnya. Mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya, yaitu dari Bu Anita, dari saya Cekusnya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan Mas Fauzi tadi, beberapa hal yang harus dipahami oleh semua, baik oleh orang tua, oleh siswa, karena pada saat pemilihan jurusan itu pasti terjadi gesekan. Ketika orang tua menginginkan jurusan A, anaknya B, anaknya pengen keluar kota, orang tua tidak boleh. Nah ini yang nanti jadi masalah. Jadi nanti kita bertemu untuk mendapatkan titik tengah. Okay. Jadi yang menurut pengalaman saya pribadi, karena anak saya juga sudah lulus gitu ya. Satu, kita harus ambil jalan tengah. Orang tua tidak boleh egois, anak juga tidak boleh ngeyel. Nah kita ngambil tengah-tengah ya. Jadi mana yang bisa bisa tercapai titik tengahnya itu. Misalnya nanti ketika memilih jurusan, karena kemarin beberapa siswa Kesatria juga sudah konsultasi dengan saya yang sudah bergabung di Bimbel Neutron Yogyakarta, dan dari mereka saya tahu bahwa ada yang menurut saya orang tuanya sangat menginginkan anaknya itu daftar di Fakultas Kedokteran. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk daftar di Fakultas Kedokteran, 2 mapel peminatannya yang adalah biologi dan kimia. Rata-rata rapot semester 1 sampai 5 tidak boleh kurang dari 91. Ngerti nggih? Jadi nanti yang kurang dari 91, saya berharap tidak ngeyel daftar di kedokteran. Ini standar setiap sekolah tidak sama. Untuk SMA 3 saja, untuk masuk kedokteran harus 93 ke atas. Ngerti nggih? Jadi nanti untuk Fakultas Kedokteran, untuk yang Undip khususnya, setidaknya untuk kesatrian amannya di 91. Ngerti? Kecuali kalau Bapak Ibu mau nyoba kedokteran yang baru dibuka tahun ini adalah di UIN sama di UNES. Tahun ini baru buka Fakultas Kedokteran. Kalau mau coba di situ, monggo. Tapi tetap tidak boleh di bawah 90. Tetap kepala 9. Ngerti? Jadi nanti ada, biar nanti kita tidak berlama-lama untuk konsultasi, nggak ketemu masing-masing ke keinginannya, jadi nanti kasihan yang ngantri. Jadi nanti persiapan. Terus untuk adik-adik, form nilainya sudah disiapkan ya. Rata-rata per semester sudah dibuat.
Rata-rata total sudah dibuat? Rata-rata per mapel sudah dibuat? Nah, yang belum nanti dilengkapi biar nggak lama. Mungkin itu ya Bapak Ibu, jadi kita sama-sama untuk mencari jalan, memperbesar peluang dengan potensi yang ada. Jadi kalau memang tidak bisa masuk ke jurusan yang diinginkan, kita berikan alternatif yang lain yang ada kemiripan, atau jurusannya tetap tetapi universitasnya kita buat yang lebih rendah. Oke? Jadi nanti biar yang penting bisa masuk ke perguruan tinggi negeri tapi jurusannya disukai. Ya, jadi jangan, soalnya yang tahun kemarin ada orang tua juga, ada siswa juga dari kesatrian yang mengatakan pokoknya aku masuk Undip bu jurusannya apa? Pokoknya Undip. Nah kalau rata-ratanya kurang dari 84 ya saya sumelang deh. Nah kata ke UNES nggak mau, UIN apa lagi? Mau pokoknya gitu. Nah sekarang ada aturan yang baru tadi mungkin yang belum disampaikan Mas Fauzi, bahwa ini ada kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi, tidak hanya yang seperti yang kemarin ada S1 universitas, 2 ada politeknik, 3 ada PTKIan, jadi perguruan tinggi keislaman seperti UIN atau IAIN. Yang keempat yang baru adalah D3 vokasi. Jadi bisa milih dari 4, S1 Undip, D3 Undip bisa, atau D4 terapan politeknik, itu luas. Jadi tidak harus universitas semua. Nah, pilihannya tetap 2 deh. Nanti untuk yang SNBP, kalau misalnya belum ada rezekinya untuk masuk ke SNBP, silakan untuk mempersiapkan diri di SNBP, tapi pilihannya nanti bisa 4. Bisa 4, ini kesempatannya lebih luas. Karena apa? Karena di SNBP sudah dipersempit, yang sudah lolos tidak boleh daftar di UTBK, SNBT tidak boleh daftar UM baik tahun ini maupun tahun depan. Jadi gampangnya mikir, sekali diterima di SNBP nggak akan bisa daftar di jalur manapun perguruan tinggi negeri kecuali kedinasan. Nah kan ya, jadi nanti harus hati-hati, jangan sampai asal pilih. Asal negeri boleh, tapi jangan asal jurusannya. Karena itu yang akan dijalani. Kata dia makanya untuk bisa lebih efektif bisa, dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa yang masuk eligible tidak jaminan semuanya lolos. Tadi sudah periksa ya, kuotanya sangat terbatas dan kredibilitas setiap sekolah juga standarnya tidak sama. Faktor alumni juga menentukan. Jadi nanti tetap siap-siap SNBT. Dari lulus pengumuman SNBP tanggal 28 Maret nanti sampai dengan tes UTBK waktunya hanya sekitar 3 mingguan. Jadi kalau nanti saya nggak mau les, saya nggak mau bimbel, pokoknya jaga ke SNBP ya nek lolos. Kalau tidak, dalam waktu 3 maksimal 4 minggu harus menyiapkan soal-soal UTBK yang tidak ada di sekolah. Materinya tidak ada di sekolah. Dan untuk SMA Kesatrian kita sudah kerjasama dari Mitron tanggal 4 Oktober lalu sudah mengadakan tryout SNBP lolos alhamdulillah, tapi tetap siap-siap dengan SNBT-nya. Terjadi Bapak Ibu, ketika saya memberikan konsultasi di SMA 2 Semarang, SMA Negeri 2, itu ada siswa yang rapotnya itu rata-ratanya 90. Masuk teknik sipil Undip. Ketika mau finalisasi konsultasi dengan saya, ternyata ada temannya yang milih jurusan yang sama, nilainya 91. Saya udah sarankan, itu kebetulan siswa ekonomi juga, udah kamu ngalah, jangan daftar Undip, tidak UNS. Dan nyata dia lolos masuk teknik sipil UNS. Temannya yang nilai jauh lebih tinggi daftar Undip gagal, padahal 91, seperti itu yang tidak bisa kita hindarkan. Jadi persaingan antar sekolah dihindari. Nek bisa, yang eligible ini bisa lolos semua. Amin. Ya, karena walaupun biasanya paling 24%, nggak sampai separuh, nggak sampai seperempat, tapi kita upayakan jangan bersaing pada tempat yang sama. Nek temannya yang lebih tinggi Undip, kita ngalah. UNS boleh, UNY bisa, ya atau Untida. Yang penting ketika milih 2 universitas, salah satu harus di Jawa Tengah.
Kalau SNBT nggak masalah, mau dimanapun boleh. Tapi kalau SNBP salah satu universitas, salah satu prodi harus di Jawa Tengah. Itu aturannya gitu. Mungkin itu ya, nanti kita lanjutkan supaya ini gambaran umum supaya nanti pertanyaan sama tidak diulang-ulang. Yang efektif kasihan nanti yang dapat giliran terakhir. Nah, begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.